Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita dapat lanjutkan kajian kita dari adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ingat sampai pembahasan apa kemarin? Apa cerita awak pada pertemuan yang sebelumnya? Ada yang ingat? Bapaknya tak pak? Apa yang Pak catat? Sampai apa? Surah lagi. Ini ya. Pembahasan kita sebelumnya adalah pembahasan tentang siwak ya. Yang anggota badan. Apa cerita yang teringat pada pertemuan yang sebelum ini? Terus? Ya, Masya Allah. Jazakallah khairan. Terus? Yang badan lagi Pak. Poin apa kalau untuk badan? Ikuti Nabi dan patuh dan tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bagus Anda. Jazakumullah khairan. Baiklah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita juga membahas tentang adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adab kepada Nabi ada 3. Adab yang berkaitan dengan hati, adab yang berkaitan dengan lisan, dan ada adab yang berkaitan dengan anggota badan. Kita sudah masuk adab yang berkaitan dengan anggota badan, betul? Masih ingat tidak cerita kita tentang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumber kejayaan dan kemenangan? Bahkan saya bawakan satu kisah tentang siwak dan keutamaannya. Apa ceritanya, Pak?
Masih ingat ceritanya? Siwak. Nah, dahulu ada pernah terjadi perang. Jadi di antara keutamaan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam antara orang-orang kafir dengan kaum muslimin. Dan kisah ini terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata di Bani Abbasi. Kaum muslimin berperang melawan orang-orang kafir. Ya. Sekian waktu, sekian lama berperang tidak juga menang-menang. Belum hadir bulan lalu. Betul ya? Kalau mau catatannya saya punya catatan ini ya. Jadi ketika mereka mengevaluasi apa sebab mereka tidak menang. Dan kaum muslimin cara pandangnya adalah cara pandang iman. Cara pandang mereka adalah cara pandang ilahi, cara pandang Islam. Itu disebut dengan Islamic worldview, cara pandang Islam. Sekarang banyak kita ber-KTP kan Islam, tapi cara pandang kita bukan cara pandang Islam. Apa yang dimaksud dengan cara pandang? Pola pikir kita tidak, pola pikir memandang sesuatu itu hanya sebatas pandangan materi dan kebendaan saja. Para sahabat, para ulama, para pejuang-pejuang kaum muslimin dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, cara pandang mereka adalah cara pandang berangkat dari keimanan. Dan ternyata pada abad ke-8 Masehi atau pada abad pertama Hijriah itu, kaum muslimin kan sedang memperluas dakwah dan wilayah kekuasaannya ke daerah Samarkand. Samarkand adalah ibu kota negara Uzbekistan sekarang. Ya. Mereka mulai menjangkau daerah itu. Dan daerah ini akhirnya di kemudian hari akan menjadi pusat peradaban Islam. Siapa yang kita kenal di daerah Uzbekistan? Siapa ulama yang sana? Ada yang tahu? Inilah daerah-daerahnya para ulama al-hadis, antara Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi satu ketika kaum muslimin mengalami kesulitan untuk menembus benteng pertahanan musuh. Di mana musuh ketika itu terdiri dari barisan tentara sepanjang pintu dan dinding-dinding kota. Sangat sulit tembus tentu. Pasti. Dan situasi itu meresahkan panglima tentara kaum muslimin. Sehingga pasukan Bani Abbas ini melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan seluruh pasukan di satu kawasan. Kemudian ia bertanya, apakah di antara kalian pernah meninggalkan salat fardu? Itu yang dicari, yang ditanya. Karena perang kadang kan mungkin iman melemah, ya. Capek, letih, loyo. Adakah di antara kalian meninggalkan salat fardu sehingga Allah Ta'ala tidak menurunkan kemenangan, tidak memberikan kemenangan? Ajib. Tidak ada satupun yang mengakui kesalahan itu. Meninggalkan salat fardu tidak ada. Apakah di antara kalian ada yang pernah meninggalkan salat rawatib? Ajib. Luar biasa. Dan ternyata Pak Henning, tidak satupun pasukan yang berterus. Dia kalau tentara Pak, coba tengok Pak, kalau komandan lagi tanya, itu kadang beda kali dengan, kalau saya di pondok bilang beda kali dengan santri. Maka santri harus mantap lagi dari itu. Coba kalau tentara dipanggil komandannya, umpamanya namanya Ujang katanya, siap komandan, padahal baru bangun tidur. Siapa itu? Padahal masih terkantuk-kantuk, siap komandan. Ini santri dipanggil berkali-kali sama ustadznya. Ustadz, itu bukan kadar pejuang itu. Tapi saat itu tidak ada satu pasukan yang menjawab. Adakah di antara kalian yang meninggalkan qiyamul lail? Jadi ternyata tidak juga. Tidak ada yang meninggalkan salat atau salat malam. Bayangkan Pak. Dan memang kadang apabila dia ada dua hal, apabila ada didikan
dan terkondisikan oleh keadaan. Nah, iman itu kadang naik gitu. Tapi kalau tidak ada didikan dengan keadaan itu, iman malah kosong melompong. La ilaha illallah. Dan mereka berpikir lagi, lantas mengapa pertolongan Allah tidak hadir? Pertolongan Allah itu tidak datang. Ajib. Dan barulah mereka sadar bahwa sepanjang peperangan berlangsung sekian lama, mereka ada tinggalkan satu sunnah Nabi. Sunnah apa itu? Sunnah bersiwak. Kan lah itu konang cerita baliknya kan? Nah, itu cerita petang rumah. Sunnah bersiwak. Biasalah kadang terlupa dengan berbagai kesibukan. Ajib. Segeralah panglima pasukan memerintahkan menebang pohon untuk membuat siwak. Dan ketika itu tentara-tentara itu berbondong-bondong mencari pohon yang kayunya bisa dipakai untuk bersiwak. Lalu mereka menebangnya, dipanjatnya, ditebangnya, dibuatnya siwak dengan kayu dari pohon yang sudah mereka tebang tersebut. Lalu muazin melantunkan azan, seluruh tentara siap menunaikan salat berjemaah. Dan setelah itu kaum muslimin siap menyerang kembali kota tersebut. Kotanya yang sebelumnya sulit ditembus, ternyata kali ini kosong melompong. Para tentara pasukan Bani Abbasiyah itu menjadi heran, kota tersebut kok tidak berpenghuni. Ini di antara referensi yang saya dapatkan. Kenapa? Dan pasukan Islam berhasil pula menangkap salah satu pasukan musuh dan melakukan penyelidikan. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Kejadian aneh. La ilaha illallah. Ternyata Pak, usut punya usut. Pasukan di kafir tersebut, kufar tersebut, di saat pasukan Islam, kaum muslimin menebang pohon lalu bersiwak, ada pasukan mata-mata musuh yang mengintip mereka. Ketika itu mata mereka menyelinap masuk ke kemah tentara Islam. Ada apa kira kerangan? Dan apa kesimpulannya? Segera mata-mata ini lari ke pasukan mereka, membawa satu berita yang teramat sangat dahsyat. Berita apakah itu? Sesungguhnya musuh-musuh kita ini orang Islam, bukanlah orang sembarangan, bukan sembarang manusia. Aku lihat orang Islam sekarang ini tengah mengasah gigi-gigi mereka dengan kayu untuk memakan kita semua satu persatu. Wah, bayangkan tuh. Bersiaplah kalian menjadi santapan mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Takut. Hasil pengamatan mata-mata tersebut tentang aktivitas kaum muslimin Bani Abbasiyah. Allahu Akbar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Pak, dulu kalau perang bersama para sahabat, Rasul pernah sebutkan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Ajib. Aku ditolong oleh Allah kalau berperang dengan musuh itu 1 bulan sebelum perang itu musuh-musuh takut. Bayangkan tuh. Kalau orang udah takut, Pak, tengok ayam. Ayam ada ayam hutan tuh, ayam oti bahasa kaminya. Kokoknya bagus, Pak. Itu ayam bangkok pun takut kadang, padahal kecil nih ayam tuh. Wah, kalau mental udah takut. Bentuknya pun lain dia lagi, bahasa kami kuncun. Laginya lah itu. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya siwak dengan kemenangan? Itulah Pak, menghidupkan sunnah, mendatangkan kemuliaan, kemenangan dan kejayaan. Haji perang bersiwak tidak terpikir oleh kita. Dan itu evaluasi mereka. Kalau awak dalam keadaan tidak perang pun kita tidak Haji, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam rajin bersiwak. Rajin bersiwak.
Ya, mau masuk rumah, mau sholat, bersiwak. Sampai ini ada satu buku bagus. Hadza Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi barahin risalatihi. Najib. Ini buku yang berkaitan tentang Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan bukti-bukti kebenaran risalah beliau. Najib. Nabi SAW sebutkan laula an asyqa ala ummati, kalaulah bukan karena takut memberatkan umatku untuk bersiwak, la amartum bisiwaki inda kulli salat. Sungguh saya akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali hendak melakukan salat. Nah, itu di pelajaran kita sebenarnya bukan pelajaran tentang bersiwak, tetapi pelajaran kita adalah tentang bagaimana keutamaan mengikuti sunnah Nabi. Nah, ini ada penekanan bersiwak nih. Laula asyqa ala ummati la amartum bisiwaki ma'a kulli salatin, rahu Syekhan. Kalaulah bukan khawatir memberatkan umatku, niscaya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Sekarang itu ajib. Allahu Akbar. Allah yang kasih pertolongan. Makanya Allah sudah sebutkan wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh di antara kalian, la yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan mengangkat mereka menjadi pemimpin sebagaimana Allah mengangkat orang-orang terdahulu menjadi pemimpin. Orang beriman dan amal saleh. Amal saleh dua syaratnya. Satu ikhlas, dua ittiba'un nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu diikuti, Pak. Ustaz, ambil tadi yang buku tulis tadi. Cuman sekarang timbul pertanyaan kita, Pak. Kan adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adab yang berkaitan dengan anggota badan. Saya sudah sebutkan baru satu, Pak, ya. Ittiba'un nabi fi kulli ma ja'a ta'atu, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan apa yang beliau bawa dan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adab yang pertama, ittiba'un nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman pada kesempatan ini saya perlu menguraikan, Pak, makna. Tadi kan keutamaan mengikuti sunnah Nabi, ya. Itu keutamaan mengikuti sunnah Nabi itu. Dan itu adab yang pertama, ittiba'un nabi. Sekarang kita perlu, nah ini pada malam ini saja saya sampaikan satu kaidah yang sangat penting. Mengikuti Nabi itu seperti apa? Itu perlu, Pak. Saya punya catatan. Yang buat catatan itu bagus, Pak. Cuman dulu belum ada tablet, belum ada laptop. Nah, nyatat kayak gini lah. Ngaji. Belajar, nyatat. Ini dia. Jadi, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini tahun berapa catatan saya ini? 2011. Tentang ittiba'un nabi ini, qawaiduhu wa dhawabituhu. Nah, tentang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'rifuha wa dhawabituha, qawaiduhu wa dhawabituha. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam definisinya, kaidah-kaidahnya dan dhawabit-dhawabitnya. Seperti apa betul mengikuti Nabi itu? Apakah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai onta pergi haji, kita haji pakai onta pula? Itu tidak sampai waktunya. Tidak. Maka kita perlu memahami kaidahnya. Seperti apa kaidah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga sempurnalah pemahaman kita nanti tentang adab kepada Nabi yang berkaitan dengan ittiba' ini.
Tidak semua yang dibuat oleh Nabi itu harus kita ikuti. Ada ketentuan-ketentuannya. Baik. Maka untuk itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ulama. Apa definisinya? Ya. Mengikuti Nabi ini, Pak, itu di dalam 4 hal. Yang pertama, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam keyakinan. Keyakinan. Kedua, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan. Ketiga, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan, dalam perbuatan. Perkataan, perbuatan, kemudian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa letak halaman catatan saya ini. Alhamdulillah saya udah hafal insyaallah. Saya coba lihat dulu. Bukan yang tadi. Mudah-mudahan antum-antum yang mencatat dengan melihat catatan-catatan seperti ini makin semangat. Dulu enggak ada laptop, saya enggak ada tablet, ya beginilah catatannya. Cuman ternyata apa yang saya catat dulu, Pak, sekarang ceramah, ini Pak sampaikan. Alhamdulillah. Jadi banyak faedahnya dengan mencatat itu. Makanya qaidul ilm bil kitab. Catatlah ilmu dengan ikatlah ilmu, qaidul ilm bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya, baiklah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti Nabi itu dalam 4 perkara. Pertama dalam keyakinan. Bagaimana kaedahnya? An-na'taqida bima i'taqadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala wajhi alladhi i'taqadahu. Kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang diyakini oleh Nabi sebagaimana Nabi meyakini. Dengan cara Nabi meyakini. Itu tuh yang pertama dalam keyakinan. Ala wajhil ladzi i'taqadahu ini adalah poin penting sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini. Sebab Pak, banyak orang yang memiliki keyakinan secara umum seperti keyakinan di dalam Islam, tapi tidak seperti Nabi meyakininya. Itu banyak. Mau contoh, Pak? Ini harus buat contoh nih. Orang beriman dengan rukun iman yang 6 di mana-mana ada. Mereka yakini juga. Tapi ala wajhil ladzi i'taqadahu, sebagaimana Nabi meyakininya itu yang berbeda. Paling orang-orang Mu'tazilah saja atau orang-orang ahli filsafat ilmu kalam yang mendatangkan kalam tersebut, itu yang tidak meyakini apa? Takdir. Tapi yang lain tidak, mereka juga. Namun apakah mereka meyakini seperti Nabi meyakini? Tidak semuanya. Contoh,
beriman dengan Allah. Ahlus sunnah meyakini beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah dan Rasulnya kabarkan dan ajarkan. Tapi Pak, saya pernah sekitar tahun 2005 awal atau 2004 akhir, sekitar itulah. Di kampung istri-istrinya itu, saya ini latar belakangnya kan dan anta beranta. Guru dukun saya tidak kurang 14 orang. Jadi kalau Bapak mau belajar bagaimana memelet orang, ilmu bunuh orang, datanglah ke rumah saya. Nanti saya bawa uang banyak-banyak, nanti saya ajarkan kebatilannya. Jadi itu dukun ini pernah ajarkan saya, Pak. Coba kamu. Diri itu terbagi, coba kita lihat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, kenallah ia dengan Rabbnya. Pejamkan mata. Dah pejam mata, dia tanya lagi, lain nampak ang nasunatnya. Kamu nampak tak wajahmu tu katanya? Nampak lah, ada database-nya karena kita tidak buta. Oh, ini saya ompong sikit misalkan. Atau hidung saya agak pesek. Itu kan nampak kita, ada database-nya kan? Jelas. Terus Pak, apa kata dia? Itulah dia Allah tu katanya. Yang nampak itu Allah. Bayangkan tu. Di lain sisi, saya pernah juga belajar dari ilmu kebatinan sufi yang lain. Katanya begini, diri itu terbagi kepada 3. Kan mengkaji diri ini. Siapa yang kenal dengan dirinya, maka ia kenal dengan Tuhannya. Itu bahasanya tuh. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Katanya hadis, padahal kan diri itu terbagi kepada 3. 1, diri terdiri. 2, diri terpari. 3, diri sebenar diri. Itu dia. Bapak dah dapat kaji ini. Jadi kata mereka, itulah kaji kuli, kaji angnya. Apalagi kalau disebut selapi kaji ini. Tak pakai tasawuf ni. Tak cinta boleh nak tasoga gam kaji amdonya. Kata mereka, Pak, kaji kita ni yang ngaji-ngaji tauhid, ngaji sunnah ni itu seperti gulai anda dikasih garam. Wah, itu katanya. Jadi ternyata yang gulai terasa garamnya itu seperti ini. Diri itu terbagi pada 3. Diri terdiri, diri terpari, diri sebenar diri. Wah, itu katanya. Wah, itu bisa menggigil dia itu kalau sebut itu. Diri terdiri ibaratnya Adam katanya. Nih yang tampak nih. Tubuh fisiknya. Diri terpari, itulah Nur Muhammad. Ada lagi diri sebenar diri. Wah, itu dia hakikat zat Allah itu. Jadi datuk dukun yang tadi mengatakan itu dia Allah, pandanglah diri kita. Kalau nampak katanya, itu dia Allah. Sebab kamu coba tengok mana kita ada yang serupa katanya. Ada kita yang serupa, Pak? Ada? Ada serupa tapi tak sama pula, betul? Betul ya? Laisa kamitsli syai'un. Langsung keluar ayatnya. Inilah dia. Allah tak serupa dengan makhluk. Dengan tak ada yang serupa katanya. Mana ada kita yang serupa katanya. Dia arti dia beda. Laisa kamitsli syai'un tu tak ada yang serupa katanya. Mana ada yang serupa? Itu dia Allah. Allah tu kan menyatu dengan alam. Kan itu lagi. Tak ada yang lain lagi. Berarti dia meyakini tentang Allah tapi tidak sebagaimana Nabi meyakini tentang Allah. Dah nampak, Pak? Satu baru contohnya itu. Ada lagi, Pak, Tuk Dukun, saya pernah belajar sama mereka dulu. Kata dia begini, zikir itu kan ada tingkatannya. Ada zikir syariat, la ilaha illallah. Ada zikir tariqat, Allah Allah.
ada zikir ma'rifat, ya apa lagi? Zikir syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Zikir syariat la ilaha illallah, zikir tarikat Allah Allah, zikir ma'rifat apa lagi? Ya Allah. Zikir hakikat Yahu. Katanya Yahu. Ini yang saya sampaikan sekarang ini bukan ingin mengejek-ngejek orang, tidak. Ingin menjelaskan bagaimana betul mengikuti Nabi dan di antara hal yang terkeliru di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi zikir yang terakhir itu, zikir hakikat itu Yahu. Kalau Bapak bunyi angin, bunyi angin kan? Jadi kata dia, itulah dia Allah namanya. Jadi akhirnya dia memahami bahwa Allah itu angin. Angin Insya Allah. Di sisi lain bukan angin yang nampak, ya, bukan angin yang kasar, nih angin yang halus katanya. Kan pusing juga kita tuh. Itulah angin halus. La ilaha illallah. Akhirnya subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari pensifatan mereka yang sangat keji. Itu kan keji itu Pak. Betul ya? La ilaha illallah. Tapi Ahlus Sunnah meyakini Pak tentang Allah sebagaimana Nabi meyakini. Bagaimana Ahlus Sunnah meyakini tentang Allah? Apa? Allah itu ada, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan yang Maha Rahman itu beristiwa di atas arsy, dan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tak serupa dengan makhluk, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa ta'yif, tanpa tamtsil, tak sama. Terus kenapa disebut dengan istiwa? Karena Allah sendiri mengabarkan tentang keberadaan dirinya dan sifatnya seperti itu. Dan kita Pak, akal ini dia terbatas. Sebagaimana mata juga ada keterbatasannya. Mata ini tidak semua dia nampak, betul? Kadang tengok jalan orang rumah itu mantap nih. Begitu udah kahwin sama dia nampak semua lekuk-lekuk dia yang tak elok tu. Jelek kau rupanya ya katanya. Datang setan lagi intik tu. La ilaha illallah. Mata kita terbang. Mata ini Pak butuh cahaya untuk melihat. Kalau tidak ada cahayanya, tidak nampak kita. Orang rumah pun tak nampak kita. Jangankan orang rumah, batang hidung kita pun tak nampak kita. Coba matikan lampu, batang hidung pun tak nampak. Itulah keterbatasan mata. Dan mata butuh cahaya. Demikian juga dengan akal manusia ini ada keterbatasannya. Makanya akal itu butuh cahaya yang meneranginya. Apa cahaya yang dibutuhkan akal? Syariat Allah, sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barulah terang jalannya akal ini. Nampak Pak? Akal pernah bisa enggak akal memikirkan tentang Allah? Enggak bisa. Makanya bagaimana kita bisa meyakini sesuatu tentang Allah? Sumber ilmu atau sumber keyakinan itu ada 3 Pak. Mengetahui hakikat sesuatu itu baru bisa yakin kita ada 3. 1, pernah kita lihat. Udah mantap, saya yakin betul, udah nampak saya. Atau mak nak carikan calon anak menantu dia, dah pernah nak mak tengok nak memang cantik calon bini kamu tuh. Yakin maknya karena memang dah nampak. Pernah kita nampak Allah? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah tak bisa diidrak, tak pernah bisa diraba, ditengok oleh mata fisik, tapi Allah melihat semua manusia ini. Berarti kalau seperti itu yakin kita tuh? Tak pernah kita tengok Allah. Padahal untuk mendapatkan ilmu yang yakin tadinya
pernah kita lihat baru kita percaya, betul? Berarti kalau begitu yakin kita dengan Allah. Itu kemungkinan yang pertama baru Pak. Tidak pernah kita lihat Allah, tapi kita yakin juga. Apa caranya tuh? Dari mana sumbernya? Sumber keyakinan atau ilmu yang kedua tuh mengetahui hakikat sesuatu. Ada yang serupa dengannya. Ada yang serupa dengannya. Apa contoh? Apa contoh, Pak? Ada barang, ini seperti ini nih contohnya barangnya di sana. Oh, yakin kita tuh bahwa barang yang di sana juga bagus. Ini ada contohnya. Ditengok orang tengok contoh cik ludahnya, tengok bari oleh mantap anak daro. Kan lihat cerita dah, jadi yakin kita. Sekarang ada enggak yang serupa dengan Allah, Pak? Walillahil masalul a'la. Enggak bisa, Allah tak serupa dengan makhluk. Terus kenapa kita juga yakin? Dasar kita mana? Tidak semuanya, Pak, mesti terlihat baru kita yakin, mesti ada contoh baru kita yakin. Maka sumber ilmu yakin yang ketiga adalah datang dari sumber yang sahih, datang dari kabar yang valid. Maka inilah 3 sumber ilmu ilmu yakin. 1 pernah kita lihat, 2 ada contohnya, 3 datang dari sumber yang sahih, kabar yang valid. Sekarang yang mengabarkan tentang Allah adalah Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Yang diucapkan Nabi adalah wahyu yang diwahyukan. Berarti sumbernya valid, terpercaya. Itulah datang ilmu yakin. Sekarang akal kita tidak bisa dia berpikir bagaimana Allah. Tidak bisa kita. Maka yakin saja dengan sumber yang valid. Tidak bisa. Memang syariat ini, Pak. Kita azan dulu lah. Fadhal. Silakan. Jadi Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kan dalam rangkaian menerangkan tentang bagaimana betul mengikuti Nabi. Karena ini adab kita kepada Nabi. Ya. Jadi yang pertama itu mengikuti Nabi dalam keyakinan. Terkait tentang Allah ini, berarti kan dari sumber yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kita ikut. Dan akal kita ini terbatas. Tidak bisa kita memikirkan banyak yang tidak bisa kita pikirkan, Pak. Hakikat angin aja tidak tahu kita. Sebab kata Ustaz Ali Ahmad, angin coba tengok dia. Begitu masuk dia ke kereta, namanya kereta angin. Tapi kalau masuk ke perut, masuk angin. Begitu dia keluar, namanya ada lain. Minimal namanya keluar angin. Lain ceritanya, Pak. La ilaha illallah. Tapi pernah enggak kita melihat angin? Tidak pernah. Baik. Sekarang Pak coba contoh. Bidadari saja pernah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keindahan fisiknya. Kalaulah bukan diterangkan oleh Nabi bahwa bidadari itu cantik, itu bisa saja dipahami oleh kita bahwa mengirikan. Sebab Nabi mengabarkan bahwa di antara bentuk kecantikan bidadari itu tulang sumsumnya, Pak, bisa terlihat dari betisnya, saking beningnya betisnya. Bayangkan tuh, Pak, kenapa bentuk kalau terbayang nampak tulang sumsum dari botin deh. Jelek lagi bentuknya, betul kan? Tapi Nabi sebutkan minal hasan, saking indahnya. Jadi tidak terpikir gitu bagaimana indahnya itu. Sama saja dengan orang, misalkan ada orang buta, Pak, buta sejak kecil, tapi pernah dia 5 menit dia tidak buta, tinggal dalam kamar. Di kamar dia tuh tiba-tiba nyolang mata. 5 menit saja, tiba-tiba melompat ayam jago, Pak. Botak kepalanya, ayam jago itu botak kepalanya sebagian. Lompatkan jendela dia. Kata mak dia, tetina ayam nak. Itu ayam tuh dalam pikiran.
Tiba-tiba 5 menit setelahnya ayam tuh pergi, mata dia buta lagi. Contoh, besok ada ayam ayam hutan katanya. Yang teringat sama anak dia nih, yang buta tuh, itu ayam yang botak kemarin juga. Sebab itu yang masuk dalam database-nya. Begitu disebut juga kita nanti sembelih ayam ayam ras, ayam yang botak tuh juga yang terbayang sama dia. Itu database-nya yang masuk. Kita nih insyaallah ini kita masak ayam macam-macam lah ayam yang terbayang juga, padahal banyak ayam yang terbayang juga, ayam yang botak, ayam jago tadi, ayam Bangkok tadi, karena itulah database yang ada. Sekarang Pak, database tentang kecantikan bidadari tidak terbayang sama kita. La ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Tak pernah mata tengok, telinga tak pernah dengar, tak terlintas dalam hati. Gimana pula database tak punya? Akal kita terbatas. Jadi agama ini Pak, tidak ada yang tidak masuk akal, tapi ada yang tidak bisa, ada yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Makanya kita beriman. Bagaimana kita meyakini? Kita meyakini karena itu kabar yang valid datang dari Nabi. Paham Pak? Itu sebab kita yakin. Udahlah, makanya sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Tidak ada sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami pikir-pikir tuh. Sebab tidak bisa. Kalau ini berpikir lebih lanjut ya. Jadi jangan pakai karang-karang. Maka meyakini, mengikuti Nabi fil i'tiqadat, di dalam keyakinan-keyakinan, di dalam akidah, sebagaimana Nabi meyakini. Jangan seperti orang yang tadi meyakini Allah, tapi Allah terpacu ke angin ke Allah, atau manusia itu sendiri Allah. Itu namanya kalau mak dia awak. Atau ada lagi contoh, ada orang meyakini bahwa malaikat itu bisa diperintah-perintah Pak. Dulu saya belajar juga. Belajar. Kalau belajar Bapak ilmu silat atau ilmu bela diri di kampung tuh Pak. Itu ada ilmu saudara namanya, saudara kita katanya. Jibril di kanan, Israfil di kiri. Jibril di kanan, Mikail di kiri, Israfil di belakang. Kalau udah nak bertumbuk Pak, nak berkelahi, Israel di depan. Dia suka cabut nyawa nanti katanya. Bayangkan tuh malaikat aja bisa disuruh-suruhnya. Padahal Nabi Muhammad Pak pernah Jibril tuh tak turun sekian lama, dah lama tak turun Jibril ni. Nabi Muhammad rindu begitu Jibril turun Pak, jumpa Nabi Muhammad. Ya, kalau bahasa kita protes lah, atau dia mengungkapkan kerinduannya. Kenapa dia tak datang-datang? Jibril jawab, Pak, kami hanya diperintahkan Allah. Nabi Muhammad saja tak bisa suruh-suruh Jibril, karena Allah yang perintahkan Jibril alaihissalam. Ini ndak nak bertubuh, Israel letak pula di depan, Jibril di kanan, Mikail kiri, Israfil belakang, Israel di depan. Itu namanya meyakini malaikat tidak dengan cara Nabi meyakininya. Ahlus sunnah meyakini malaikat sebagaimana Allah dan Rasulnya mengabarkan. Itu keterpeliharaan Ahlus sunnah dalam ilmu. Dan adab terhadap Nabi yang pertama ittiba. Bagaimana ittiba? Mengikuti Nabi dalam 4 hal. Pertama dalam keyakinan. Bagaimana adabnya? Kita meyakini Nabi, meyakini perkara akidah, perkara keyakinan sebagaimana Nabi meyakini dan mengajarkan. Paham Pak? InsyaAllah. Contoh 2 itu Allah, malaikat. Ada lagi rukun iman yang ketiga apa? Rukun iman yang ketiga apa Pak? Terlampau kaji lupa rukun iman yang ketiga. Iman kepada beriman pada Allah, kitab. Baik, beriman kepada kitab. Kitab yang terakhir turun itu kitab Al-Quran. Ada pula orang yang meyakini Quran Istanbul. Pernah jumpa lupa? Quran Istanbul tuh dibungkus kecil itu, macam-macam tuh. Saya pernah ada dua jumpa. Yang satu tuh ada orang kasih sama saya, nih Pak Ustaz, saya tobat katanya. Kasih tengok apa nih. Ada lagi yang kecil dulu masa saya mondok dulu, tengok lagi katanya Quran Istanbul. Quran Istanbul seperti itu.
Itu namanya meyakini kitab Allah, sebab bukan seperti diyakini atau diajarkan oleh Nabi di karang-karang. La ilaha illallah. Nanti kitab-kitab itu ditulis-tulisnya di dinding. Ada lagi keyakinan itu, kan ayat Quran itu katanya dijaga oleh malaikat. Maka semakin banyak kita tulis di dinding, semakin banyak yang jaga nanti. Maka banyak pula yang jaga rumah kita. Mantap pula dalilnya. Tapi ini dapat dari mana? Kalau sekadar ngomong anak kecil juga pandai ngomong. Anak SD jago dia ngomongnya. Jadi bukan seperti itu cara kita meyakini tentang kitab sebagaimana Nabi meyakini. Nabi contoh, Nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW lahir di mana? Di Mekah. Tapi ada lagi keyakinan, Pak, itu Muhammad yang di Mekah tuh kamu bilang tuh katanya. Ini bukan Muhammad yang di Mekah. Di mana? Kajinya belum bumi, belum ada langit, belum surga, belum neraka, aras dan lahul mahfuz belum ada, belum Allah bernama Allah. Apa nama Allah ketika itu katanya? Belum lagi Allah bernama Allah. Ada kaji orang, Pak, belum lagi Allah bernama Allah. Apa nama Allah ketika itu? Dapat kaji itu? Alhamdulillah tak dapat. Kami di kampung itu kaji. Belum lagi Allah bernama Allah. Bayangkan tuh, Jadi kita yang ngaji Quran Sunnah ni memang kaji kulit katanya. Memang kulit aja dikaji kalian. Disalapi katanya, salapi baju. Kalau jumpa apa orang seperti bawa ke saya nanti, saya tunjukkan berlapis-lapisnya kaji salapi sama dia nanti. Jadi Pak, dia meyakini tentang Muhammad. Dia ceritanya Nur Muhammad. Yang pertama kali diciptakan itu adalah Nurul A'zam, Nur Muhammad. Ketika itu bertasbihlah Nur ini. Ini contoh nih, bertasbih Nur ini. Kemudian sudah 70.000 tahun bertasbih, maka terbangunlah Nur Muhammad ini. Maka ditengok kiri, ditengok kanan, dia mengira hanya dia sendiri makhluknya. Lalu Allah meletakkan cermin, akhirnya madulah Nur Muhammad itu. Kalau untuk dukun diselewengkannya sedikit, Pak. Ketika Nur Muhammad ini bertasbih 70.000 tahun lamanya, akhirnya Nur Muhammad ini ngomong, sayalah Tuhannya. Akhirnya Allah berkata, tidak, saya Tuhannya. Akhirnya Allah dengan Muhammad pun berdebat sikit. Apa debatnya? Bersilat-silaan. Itu istilahnya. Kata Allah, kata Muhammad, saya Tuhannya. Kata Allah, tidak, dan Tuhan. Baiklah, kalau memang betul kamu Muhammad, kamu Tuhannya, coba kamu bersembunyi. Bersembunyilah Muhammad, Pak. Akhirnya Allah dapat jumpai Muhammad. Ini kau Muhammad. Kan begitu katanya. Sekarang coba giliran saya lagi bersembunyi, kata Allah. Akhirnya Allah bersembunyi, Muhammad tidak bisa menemukan Allah. Kenapa? Karena Allah bersembunyi dalam tubuh Muhammad, katanya. La ilaha illallah. Iya, Allah tuh bersembunyi dalam, akhirnya dibawanya kajinya lagi, Muhammad tuh kita inilah katanya. Allah tuh bersembunyi dalam tubuh kita. La ilaha illallah. Tak jadi Allahu Akbar. Allah Maha besar, kecil betul Allah tuh dalam tubuh kita. Allahul Musta'an. Tapi ada kitabnya katanya. Apa kitabnya? Kasyful Ghaibiyah, punya saya ada di rumah. Tapi kan tidak semua kitab itu datang dari Nabi. Riwayatnya. Makanya hadis tentang Nur Muhammad ini, Syekh Muhammad Nasir Al-Albani mencantumkan dalam silsilah hadis al-mawdu'ah wa atharuha as-sayyi fil ummah. Saya ingat saya di jilid yang kedua, ya. Demikian juga Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at, beliau menyebutkan la asla lahu, tidak ada asalnya. Itu dia. Dan sumber kesesatan itu ada dua, Pak. Satu berdalil dengan yang bukan dalil, dua salah di dalam memahami dalil. Mana yang bukan dalil? Di antara yang bukan dalil adalah hadis palsu. Baik. Tapi ada yang meyakini seperti itu. Mantap lagi ceritanya kalau ditelusuri cerita tentang Nur Muhammad tadi. Kan Nur Muhammad nih dalam kitab Kasyful Ghaibiyah itu disebutkan, Pak, kitab Arab Melayu kuno. Punya saya kitabnya. Jadi disebutkan di situ diletakkan Allah cermin, maka malulah Muhammad. Akhirnya menetes keringat Muhammad ini.
tetes keringat pertama jadi Abu Bakar, tetes keringat kedua jadi Umar, tetes keringat ketiga jadi Utsman, keringat keempat jadi Ali bin Abi Thalib, dan semua makhluk yang ada di alam ini. Laulaka Muhammad ma khalaqtu aflak. Hadis itulah yang mau doa Tuhan. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, tak kuciptakan alam ini. Jadi kata Tuk Dukun, kata orang-orang ahli kebatinan, kalau bukan karena Muhammad, dah ada kita. Itulah sebab semua yang ada sekarang ini berasal dari tetesan keringat Muhammad. Termasuk bapak-bapak tu. Dan di antara yang tetesan keringat Muhammad tu ya ayam. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Saya pernah menuntut ilmu penawar racun dulu. Dari salah seorang guru dukun saya, ya di sanalah. Dia ilmu racun ni berasal dari air mata Allah katanya. Apa yang betul? La ilaha illallah. Sebab salah satu yang diciptakan yang menetes dari Nur Muhammad. Jadi ada yang menyebut lagi dari Nur tadi, kembalikan ke asalnya lagi. Allahul Musta'an. Khulasatul kalam, apa cerita kita Pak? Kita bukan nak mempelajari ini, tapi uraian kita bagaimana hakikat mengikuti Nabi. Kita tidak meyakini Nabi, keyakinan tentang Nabi, kecuali sebagaimana Nabi mengajarkan dan meyakini dan mengajarkan kepada kita. Demikian pula dengan perkara-perkara yang lain. Beriman dengan hari akhirat Pak. Tahun berapa lah? Tahun 2005 atau udah berapa tahun? Pokok belasan tahun yang lalu saya pernah jumpa Pak seorang mursyid, seorang guru, Buya, datang dari Medan sana berdua. Jemaahnya bilang sama saya, kata Buya, kami dunia ini tak akan kiamat. Mantap pula, dunia ini tak akan kiamat. Penasaran lah Wak. Saya ke suraunya. Waktu itu saya khutbah di desa itu. Datang saya ke suraunya. Saya tanya sama Buya, apa betul Buya dunia ini tak akan kiamat? Kata dia, kalau kan kiamat, dah kiamat lah dunia ini katanya. Dah berapa lama sejak Nabi Adam. Allah, tak mungkin Allah zalim hancurkan lagi bumi ini. Allahul Musta'an. Sedikit aja dia baca apa surat An-Naba tu amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Itu cerita Allah bagaimana Allah mengingkari tentang orang-orang yang mengingkari, Allah menepis tentang orang-orang yang mengingkari terjadinya hari berbangkit. Tapi dia dapat dalil pula lagi. Apa dalilnya? Bukan dalil tu, dalil. Kata dia, yang kiamat itu bukan bumi ini katanya, tapi dunianya. Jadi ada orang yang dunianya dunia catur, dunia bola, dunia perempuan. Jadi ketika dia mati, kalau mati dia percaya. Ketika dia mati semua itu. Jadi kalau Allah menceritakan bahwa gunung-gunung berhamburan, yang akan berhamburan itu katanya, itulah dunia-dunia dia tahu. Dunia catur, dunia bola, dunia perempuan, dia terasa hancur, habis, dia mati. Itu kata dia. Jadi yang hancur tuh dunia-dunia dia tuh, bukan bumi ini katanya. Itu namanya meyakini tentang akhirat, bukan seperti cara Nabi meyakini. Adab wajibnya Ahlus Sunnah, mereka meyakini tentang akhirat sebagaimana Nabi meyakini. Itu adab kepada Nabi. Jadi kalau beradab awak sama Nabi itu, kalau yang kayak tadi itu berarti namanya kurang adab. Tapi kadang disebut pula kadang orang-orang sunnah ngaji-ngaji kulit kalian nih, orang-orang PK katanya, orang fikih katanya awak nih, kurang adab katanya. La ilaha illallah. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula seterusnya. Ada lagi yang meyakini tentang qadar. Ini contoh nih, rukun iman yang 6 itu saya buat contohnya dari tadi tentang qadar. Di antara yang punya keyakinan seperti ini adalah Hizbut Tahrir. Saya pernah ngaji di Hizbut Tahrir dulu Pak. Jadi darisnya. Jadi begini, ini kalau bicara tentang kongkelingkong kajian-kajian kayak gitu tuh udah jurusan saya itu. Jadi Ahlus Sunnah meyakini semua yang ada di alam ini itu takdir Allah Pak. Tapi Ibu Tahrir meyakini bahwa itu dalam kitabnya, bahwa dibaginya
Ada yang wilayah manusia dan ada yang wilayah Allah. Yang wilayah manusia yang dibuat oleh manusia. Umpamanya dilukainya dirinya, oh itu tidak takdir itu katanya. Atau misalkan ada yang di wilayah manusia, ada wilayah Allah. Tapi kalau tiba-tiba umpamanya dia gunung hancur atau terjadi gempa bumi, nah itu takdir itu. Jadi ada yang wilayah manusia, ada yang wilayah bukan wilayah manusia. Ada yang berarti itu katanya. Ahlussunnah meyakini semuanya takdir Allah. Karena Allah sudah jelas menyebutkan wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu perbuat. Yang menciptakan Allah walaupun kita yang membuatnya. Berarti orang bunuh diri itu takdir Allah juga, Ustaz. Takdir Allah. Dia yang bunuh diri tapi Allah yang menetapkan takdirnya. Termasuk juga ini yang mengangkat air sekarang botol asil nih, siapa? Jangan sebut Allah yang mengangkat. Ada juga yang meyakini dulu tak boleh. Pokoknya kalau meyakini tauhid itu semuanya pekerjaan Allah katanya. La haula la quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan daya dan kekuatan Allah. Jadi Allah semua, megang juga Allah, semuanya juga Allah. Tidak, Allah sudah sebutkan wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu perbuat. Yang membuat, yang mengangkat saya, tapi yang menciptakan Allah. Itulah keyakinan Ahlussunnah. Nampak Pak? Itu insyaallah habis waktunya. Nah, itu baru satu poin itu kita sebutkan bagaimana ta'rif atau definisi mengikuti Nabi itu. Dari 4 poin. Mengikuti Nabi dalam keyakinan, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam perkara yang ditinggalkan. Dan ini adalah adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbicara tentang ilmu adab itu luas, Pak. Jadi adab sebelum ilmu, ini dia yang dimaksud, bukan adab-adab yang dia tadi aja. Nah, kadang orang bilang kita tak beradab, padahal dia yang tak beradab pada Nabi. Ini adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan hal yang lain. Dan kita disuruh untuk mengikuti Nabi. Dilarang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab, Pak? Terakhir nih. Untuk kaidah nomor berikutnya pertemuan yang akan datang. Mengikuti Nabi dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam perkara yang tinggalkan yang akan datang. Saya tutup dengan ringkas. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala mengikuti Nabi. Ini dia catatan saya tadi itu. Dulu tahun 2012, tanggal bulan 2 2029. Kajian ini saya catat dari kajian Sayyidina Abu Qatadah. Ini rekamannya ini dulu. Nah, ittiba' sunnah, qawaidul muhimmah fi ittiba'i sunnah. Jadi seorang mukmin diperintahkan mutaba'ah, dilarang mukhalafah, mengikuti Nabi dan dilarang menyelisih Nabi. Apa sebab? Minimal ada 3 alasan. 1, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama ini. La sempurna tak boleh. Tidak mungkin tambah dikurangi lagi. Kenapa? Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Itu ayat yang terakhir turun surah Al-Maidah ayat ketiga. Masyhur di kalangan para ulama, pendapat yang masyhur itu. Baik, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ringkas saja. Allah telah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada suri tauladan yang sempurna, tuh nak cari yang lain lagi? Tidak mungkin. Alasan yang ketiga, Pak. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala bentuk keamanan, kemenangan, kedamaian dengan mengikuti Nabi. Dan segala bentuk malapetaka, kesengsaraan sejak dunia hingga akhirat adalah dengan menyisihi Nabi. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu dan melampaui batasan-batasan Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. La ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah taala kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Bulan ini ada sekali lagi. Nah, insyaallah. Di dalam
masih di dalam pembahasan tentang adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingatkan lagi, adab kepada Nabi ada 3. Adab yang berkaitan dengan hati, dengan berkaitan dengan perkataan. Sekarang kita tengah membahas adab yang berkaitan dengan perbuatan. Yang baru saya terangkan adalah yang pertama, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengikuti Nabi ini ada kaedahnya. Saya sedang menjelaskan kaedah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4. Mengikuti Nabi dalam keyakinan, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam perkara yang ditinggalkan Nabi. Dan tidak semua perbuatan Nabi nanti kita ikuti. Ada yang menjadi kekhususan Nabi. Apa saja yang tidak perlu kita ikuti itulah pentingnya kita kajian tentang kaedah ini. Termasuk juga rumah. Nabi rumahnya Zaman Al-Hasan dijangkaunya lotengnya sampai Pak. Apakah kita mesti buat rumah seperti rumah Nabi? Rumah Nabi. Saya sayang kat Nabi. Padahal rumah kita sebanyak sebesar rumah Nabi je, tak akan dapat bapak calon mertua nanti itu. Yang bujang-bujang. Tak begitu. Tapi kesederhanaan, kezuhudan, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.